Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Harmita Sari, salah satu dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Palopo. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana mencari jurnal di jurnal terakreditasi dan bagaimana cara mensubmit jurnal. Kemudian sampai pengisian template dan pengirimannya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan saya dan kita semua yang sempat mendengarkan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan memulai dari tahap pertama, yaitu mencari jurnal terakreditasi di Sinta. Jadi caranya silahkan buka Google-nya, kemudian klik tulis Sinta. Nah, karena ini sudah sering saya cari dan sering saya buka, jadi langsung muncul di pencarian Sinta Science and Technology Index, Sintaristek brin.go.id. Nah, nanti kalian bisa buka di laptop Anda seperti ini, di pencarian Google Anda. Nah, silakan klik ini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, dia akan muncul seperti ini. Baik, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini gampang ya, kita cari saja seperti ini. Misalnya ini Sinta 2, ya, yang warna kuning, kemudian ini Sinta 3, jadi dia muncul seperti ini. Nah, ini Sinta 4, nah ini Sinta 5, nah ini Sinta 6. Oke, ini Sinta 1. Wah, Sinta 1 masih sedikit sekali ya, baru berapa jurnal. Jadi ini bisa kita lihat berapa banyaknya. Nah, Sinta 4 ini banyak, Sinta 5 banyak, Sinta 2 banyak, Sinta 3 banyak. Oke, kita mulai dulu. Contoh ya, kita ingin mencari jurnal. Jadi jurnal itu yang sudah terakreditasi itu yang sudah masuk di lingkaran ini. Nah, semakin kalau dia Sinta 1 itu semakin sulit untuk tembus di situ. Sulitnya itu bukan berarti banyak kriteria yang dipertimbangkan untuk bisa tembus di Sinta 1 dan melalui beberapa tahap juga ada juga tahap menunggunya. Jadi tidak langsung. Nah, kemudian banyak penilaiannya lah gitu untuk tembus di Sinta 1. Sinta 2 juga seperti itu. Nah, Sinta 3 juga ya pokoknya semakin Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu semakin rumit. Nah, kita agak enjoy masuk itu di Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Maksudnya tidak terlalu susah untuk tembus di situ. Ya, untuk pemula-pemula boleh dulu kita coba di Sinta 5. Oke, kita klik di Sinta 5 ya. Nah, ini juga salah satu, langsung klik saja warnanya seperti ini. Oke, langsung klik. Nah, ini muncul. Bisa juga tuh kita cari di sini. Klik saja tuh Sinta 1. Misalnya kita cari Sinta 1, Sinta 2, klik seperti ini. Nah, ini Sinta 5 ya. Tadi kita klik jadi dia muncul besar seperti ini. Nah, kita carilah di pencarian sini. Nah, contoh ini saya akan mencari jurnal pengabdian masyarakat. Ya, jurnal pengabdian masyarakat. Nah, ini karena saya sudah pernah mencari, jadi pencariannya akan muncul seperti ini. Kalau belum ya silahkan ketik secara manual masuk. Nah, ini saya klik ya jurnal pengabdian masyarakat. Terus kita klik pencarian. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah muncul nih. Wah, ternyata sudah ada 10 jurnal pengabdian masyarakat yang masuk dalam terakreditasi Sinta 5. Nah, itu. Nah, kalau misalnya Anda mau cari lagi Sinta 4, klik saja ini. Ya, Sinta 4. Nah, dia langsung muncul seperti itu. Kemudian tulis lagi di sini jurnal, cari lagi di jurnal pengabdian. Terserah jurnal apa yang mau Anda cari. Misalnya jurnal ekonomi, jurnal akuntansi, jurnal manajemen, itu langsung muncul dia. Nah, klik pencarian kembali. Nah, ini. Jurnal terakreditasi Sinta 4 untuk jurnal pengabdian itu ada, kita ke bawah. Oh, ada 5. Seperti itu ya. Jadi kita coba mulai dulu dari Sinta 5 lah. Ya, untuk pemula silahkan kita belajar dulu dari hal-hal yang kecil ya. Sinta 5. Nanti kalau sudah terbiasa mengupload jurnal, mencari jurnal, insya Allah akan mudah gitu. Sudah terbiasa terbit jurnalnya atau naskahnya di Sinta 5, sudah terbiasa di Sinta 4, insya Allah akan berani mencoba lagi ke Sinta 3. Caranya seperti itu ya, sisa klik saja. Oke, kita ke Sinta 5 dulu ya. Nah, jurnal pengabdian masyarakat ini. Oke, muncul. Oke, kita coba mungkin ya. Jadi di sini kita lihat H-indeksnya, citasinya berapa banyak orang yang sudah mengutip di dalam jurnal ini itu ya. Nah, ini sudah di ranking. Dia berada di posisi pertama nomor 1 seperti ini, berarti dia jurnal pengabdian berada di posisi pertama terbanyak H-indeksnya dan citasinya. Oke, nah ini.
Nah, oke, kita coba dulu di Jurnal Pengabdian Masyarakat. Anggaplah ini ya, Jurnal Selaparang. Oke, Selaparang. Oke, kita klik. Oke. Nah, setelah kita klik begini, dia akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, kita pilih. Jadi banyak pilihan. Nah, salah satu kategori orang biasa mencari jurnal, jadi dicari dulu satu-satu. Kan ada tadi tuh 10 jurnal Sinta 5, terakreditasi Sinta 5, jurnal pengabdian. Nah, kita pilih dulu satu-satu. Kemudian kita cek satu-satu, kira-kira misalnya Anda ingin terbit dalam waktu dekat ini, bisa Anda telusuri dulu semua. Oh, ini kayaknya cocok buat jurnal pengabdian saya deh. Kemudian ini tidak lama lagi terbit, bulan 6 misalnya. Jadi silahkan cari seperti itu. Nah, di sini ada klik website ya, di tampilan ini ada website, silahkan klik websitenya. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ya, kalau kita sudah klik website seperti itu, begitu juga caranya untuk jurnal-jurnal yang lain. Itu akan muncul OJS-nya, tampilan depannya seperti ini. Oke, tampilan depannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat misalnya about, itu kita mau melihat kontaknya, kontak editornya, kemudian editornya siapa-siapa, reviewernya seperti apa, itu bisa kita lihat di sini. Kemudian fokus dan scope-nya. Kemudian ini juga ya sudah terakreditasi Sinta 5, ini sudah meyakinkan karena sudah ditampilkan di OJS-nya atau di tampilan background-nya, sertifikatnya. Berarti ini sudah terpercaya. Baik. Nah, kadang kalau kita mau lihat sebelum kita submit, kita lihat dulu arsipnya. Nah, apakah jurnal ini teratur dalam menerbitkan dan sebagainya. Dan kita juga bisa lihat setiap tahunnya itu berapa kali dia menerbitkan, ya kan? Nah, ini bisa kita lihat. Oh, ini 2019 2 kali, 2018 2 kali, 2020 2 kali. Berarti jurnal Selaparang, jurnal pengabdian masyarakat ini itu terbitnya 2 kali dalam 1 tahun. Nah, contoh kita lihat volume 3 volume, oh berarti dia terbit di, ini tidak perlu kita buka ya. Jadi ini sudah kelihatan, oh dia terbit di bulan Mei dan November. Ya, jadi bisa kita perkirakan bahwa oh naskah kita nanti terbitnya di Mei. Ya kan, kalau misalnya kita submit sekarang, itu juga tergantung nanti dari cepatnya editor atau reviewer merevisi naskah kita. Dan terkadang juga kita menunggu antrian. Jadi tergantung dari jurnalnya. Nah, gitu. Jadi kita ikuti saja prosedurnya, yang penting sudah kita tahu Mei antara November. Kalau kita tidak terbit di Mei, maka kita akan terbit di November atau terbitan seterusnya gitu. Karena kadang memang banyak antrian, apalagi kalau jurnal-jurnal Sinta 2, Sinta 3, Sinta 1 lebih parah, itu antriannya panjang. Iya, kadang kita masukkan tahun ini, biasanya itu digubris untuk revisi itu sama reviewer itu biasanya ada hasil revisi tak dikirim ke mail itu kadang tahun depan. Jadi kirimnya bulan sekarang, misalnya Februari, itu revisinya itu bisa sampai tahun depan. Ya, jadi tahap nunggunya semakin bagus, akreditasinya semakin Sinta 2, 1, itu semakin susah untuk tembus, terutama ada tahap menunggunya. Gitu. Nah, biasanya kalau Sinta 6, 4, 5 itu masih bisalah kita ini ya, karena banyak gitu, banyak. Nah, bisa kita buka di sini, nanti kita lihat arsipnya ya. Oke lah, kita download satu dulu. Nah, kita download satu dulu arsip yang ada di sini ya, supaya nanti kita bisa mengikuti kalau misalnya kita mau submit di sini. Anggaplah kita ambil ini, pembentukan tanah hijau dengan menggunakan sampah plastik. Oke, kita klik ya. Nah, ini kita lihat di sini muncul. Nah, ini ada PDF-nya. Anda pilih PDF. Nah, ini ada download this file. Ya, download this PDF file. Nah, kita download saja. Start download. Open with. Oke, sorry. Nah, ini sudah muncul ya. Ya, ini pembentukan taman hijau dengan menggunakan sampah plastik. Oke, kita download dulu. Oke, ini sudah terdownload. Nah, kita kembali ke jurnal tadi ini. Nah, ini ya. Kemudian coba kita cari template. Template itu adalah panduan untuk mengikuti gaya sistematika jurnal. Jadi setiap jurnal itu
beda-beda template. Oke, baik, saya akan melanjutkan tadi. Kita sudah mengupload arsip dan template-nya. Jadi, silahkan disesuaikan dulu template dan arsipnya, arsipnya. Setelah itu baru kita mensubmit, ya, mensubmit. Nah, ini salah satu contoh yang jurnal saya di Jurnal Selaparang yang pernah saya terbitkan. Ya, ini sudah sesuai dengan template. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, baru kita bisa mengupload ya, menguploadnya atau kita mensubmitnya. Nah, ini juga jurnal saya yang pernah terbit di Sinta 4 di Jurnal Penderita Abdi. Jurnal Pengabdian Penderita Abdi akreditasi Sinta 4. Nah, jadi setelah sudah siap sesuai dengan template baru kita masuk di submit. Nah, ini tadi ya, saya kasih kembali dulu. Oke, ini ya. Baik, kita mulai dulu. Kita cari dulu jurnalnya ya, satu. Anggaplah ini Jurnal Pengabdian Masyarakat Dinamika atau ini ya. Nih. Oke, kita klik satu di Sinta tadi. Kemudian kita masuk di websitenya. Oke. Kalau sudah lengkap tadi, sudah di-download template-nya dan sebagainya. Kita masuk di sini ya. Ini sudah OJS jurnalnya. Nah, sebelum kita tidak akan bisa login di sini kalau kita belum register. Jadi kita register dulu di sini. Oke. Nah, ini pasti ini template-nya. Nah, kalau ada template begini Anda sisa download dan sesuaikan dulu. Setelah disesuaikan baru Anda registrasi. Oke, ini template-nya ya. Oke. Nah, setelah itu jadi Anda sesuaikan semua dengan template-nya. Nah, kita registrasi dulu ya. Tadi saya sudah menjelaskan di tahap awal. Ini kita registrasi dulu. Jadi sebelum mensubmit kita harus registrasi. Nah, untuk registrasinya Anda harus ingat nanti given name. Misalnya saya pilih Anita ya. Kemudian family name misalnya nama Anda di rumah. Kemudian afiliasi afiliasi itu universitas ya. Universitas Muhammadiyah Palopo. Kemudian country itu negara ya. Kita sisa cari Indonesia. Mana Indonesia? Ini Indonesia. Kemudian email. Usahakan email yang Anda masukkan itu adalah email yang aktif selalu Anda gunakan karena segala komunikasi nanti antara Anda dan editor jurnal tersebut, jurnal yang kita tuju itu akan masuk di email Anda mulai dari apakah naskah Anda diterima atau tidak, proses revisi dan sebagainya. Jadi segala komunikasi itu ada dua melalui email dan OJS jurnal. Jadi Anda benar-benar harus menghafal user dan passwordnya dan kemudian email Anda harus selalu aktif. Oke, anggaplah saya mendaftar email saya yang ini ya. Oke, kemudian sudah user ini Anda harus ingat. Ya, anggaplah Anita ya, berarti huruf kecil semua ya Anita. Anda harus ingat itu atau seperti ini, Anita garis Hafid. Kalau dia Anita spasi Hafid itu nggak bisa, harus ada garisnya atau langsung Anita doang. Nah itu. Kemudian passwordnya itu Anda harus ingat. Nah, kalau saya sih selalunya menggabung huruf dan angka. Nah, ini saya gabung ya. 1993 tahun lahir saya. Kemudian ulangi password yang Anda masukkan tadi di atas, saya ulangi. Nah, jadi saya gabung nama saya dengan tahun lahir saya. Nah, ini segala persyaratan. Kalau misalnya Anda ragu dan kurang paham, kalau saya sih saya selalu terjemahkan. Nah, biar tidak salah, saya masukkan seperti ini. Oke, ya saya setuju data saya dikumpulkan dan disimpan sesuai dengan pernyataan privasi. Ya saya ingin memberi. Oke, berarti Anda setuju dan tidak ada masalah. Kita masuk lagi di sini, kita yeskan semua. Nah, oke, ini kita lihat dulu dia minta apa ya. Saya selalu seperti itu, jadi supaya tidak salah checklist dan salah mengisi, meninjau minat. Oke. Nah, ini bisa Anda mana tadi ya, registrasi, meninjau minat itu misalnya Anda senang apa ya? Membaca dan misalnya jurusan Anda apa ya? Manajemen.
Nah, anggaplah manajemen sumber daya manusia SDM ya. Nanti sesuaikan saja. Kemudian apalagi misalnya penulis kedua nanti dia disiplin ilmunya apa gitu. Misalnya akuntansinya masukkan saja. Kemudian kita registrasi di sini. Nah, setelah registrasi biasa langsung muncul seperti ini. Kalau misalnya yang Anda tempati registrasi itu adalah laptop Anda dan ya laptop Anda, milik Anda cukup save. Jadi pada saat nanti Anda masuk di sini, Anda tidak perlu lagi memasukkan user dan password. Jadi dia langsung tersave pada saat Anda membuka atau Anda login. Tapi kalau Anda tidak save, misalnya bukan laptop Anda dan Anda takut itu ditahu sama orang, ditelusuri dengan orang lain misalnya, Anda never aja, tapi Anda harus ingat ininya, user dan passwordnya. Oke, kita never. Oke. Nah, setelah ini ada new submission. Artinya new submission itu akan segera mengirimkan naskah atau tempat mengirim naskah. Nah, kita klik new submission di sini. Oke. Nah, ini ya, kita tunggu dulu. Submission-nya kita siap submit. Intinya Anda harus ingat sebelum Anda mensubmit, naskahnya sudah sesuai dengan template jurnal tersebut. Kalau belum jangan coba karena pasti akan terjadi langsung penolakan. Karena sebelum ke reviewer itu harus melalui editor dulu. Sesuai tidak sistematikanya. Kalau tidak dia langsung tolak dan kirim ke mail Anda bahwa naskah Anda ditolak. Jadi sesuaikan dulu sebelum disubmit. Oke, ini klik lagi new submission. Nah, ini tahap submitnya ini ada 5 tahap. Nah, ini harus kita ikuti semua. Nah, kalau misalnya Anda ragu untuk menceklis semua ini, silahkan di-copy lagi seperti tadi. Ya, di-copy semua seperti di-copy semua, copy, kemudian terjemahkan. Biar Anda tidak salah menceklis. Karena satu kali kesalahan menceklis Anda supaya Anda juga paham aturan-aturan yang diberlakukan pada jurnal yang Anda tuju. Itu gunanya sih. Ya, kiriman belum diterbitkan. Jadi jangan pernah mencoba mengirimkan naskah yang sudah Anda pernah submit ke jurnal yang lain dengan naskah yang sama. Kalau naskahnya berbeda ya silakan saja dengan jurnal yang berbeda juga. Tapi itulah etika dari publikasi jurnal. Jangan mencoba mengirimkan naskah 2 kali ke jurnal yang berbeda dengan naskah yang sama. Itu melanggar etika. Dan kalau misalnya itu terjadi dan sama-sama diterbitkan, itu akan muncul plagiarisme. Itu salah satu kenapa orang terkadang kok jurnal saya plagiat ya, padahal saya nulisnya sendiri, saya tidak mengcopy paste karena salah satunya naskah Anda kirimkan ke 2 jurnal yang berbeda dengan naskah yang sama. Nah, itu tidak boleh ini. Kiriman terbitan sebelumnya juga tidak sebelumnya di jurnal lain, kemudian filenya Anda harus kirim dalam bentuk Word. Ini ya, Anda sudah mengikuti ini persyaratan gaya selingkung yang disesuaikan dengan template. Nah, kalau seperti itu, kita boleh menceklis semua ini karena tidak ada masalah ya. Oke. Ini komen untuk editor. Nah, komennya sih terserah Anda, yang penting hal yang positif ya. Kalau saya biasanya secara umum saja penulis, jadi jangan selalunya pakai nama Anda, tapi ganti jadi penulis. Penulis mengharapkan informasi perkembangan naskah yang telah dikirim. Nah, gitu. Boleh juga Anda tambahkan semoga naskah kami diterima dan sebagainya. Nah, seperti itu saja ya. Nah, ini Anda setuju. Kalau Anda ragu dengan apa yang di bahasa Inggrisnya ini, Anda terjemahkan lagi. Makanya harus selalu Anda buka seperti ini supaya kita tidak sembarang menceklis. Saya awalnya itu hanya belajar otodidak itu seperti ini juga. Akhirnya sudah sering submit jurnal, di Sinta 2 pernah, Sinta 3 pernah, Sinta 4 pernah, akhirnya sudah terbiasa. Nah, jadi pelajari seperti itu ya. Jadi dia, ya saya ingin dihubungi terkait pengiriman, ya saya setuju dengan aturan. Oke. Kita klik semua ini karena ini adalah kalau kita save dan continue artinya kita simpan ini yang sudah kita step pertama dan kita lanjut ke step kedua. Oke. Save and continue, kita tunggu dulu. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua. Nah, ini masukkan filenya. Oke, jadi artikel teks ya. Jadi artikel teks atau research instrument ini boleh ditulis aja artikel teks ya. Artikel teks, upload. Jadi tadi itu ada apakah itu data penelitian, apakah itu studi pustaka, ya kan, dan sebagainya.
Oke, baik, ini ya, tadi kita sudah registrasi, jadi kita lanjut ke submit jurnalnya atau proses terakhir yaitu mengirim naskah jurnal. Nah, untuk mengirim naskah jurnal kita harus melalui tiga tahap-tahap ini. Ya, ada 5 ya. Sebenarnya sampai confirmation saja ya, sampai keempat. Nah, sebelum kita mengklik-klik semua ini, menceklis semua ini, sebaiknya kita mentranslate dulu. Apakah kita sepakat dengan segala aturan yang berlaku pada jurnal yang kita tuju ini. Jadi, waktu saya sebagai pemula sih selalunya memang menggunakan terjemahan sini. Tapi kalau sudah sering-sering kita submit jurnal di baik itu Sinta 2, 3, 4 dan sebagainya, itu akan terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan checklist seperti ini. Nah, kiriman belum terbit sebelumnya. Jadi jangan pernah mencoba mengirim naskah Anda di 2 jurnal. Itu melanggar etika publikasi. Jadi benar-benar harus sebelum ada penolakan dari jurnal yang kita tuju ini, jangan mencoba mengupload. Tapi kalau sudah ada penolakan, misalnya ditolak naskata, kemudian kita upload lagi ke jurnal lain, boleh. Tapi kalau belum ada penolakan, belum ada informasi dari jurnal yang pertama kita tuju, jangan pernah mengirimkan. Nah, ini pemberitahuannya, belum pernah, berarti Anda harus checklist nanti. Kemudian file pengiriman dalam bentuk Word. Nah, ini apakah Anda sudah menyesuaikan dengan gaya atau template yang sesuai? Kalau sudah semua, maka kita kembali ke submit sini. Nah, ini sesuai semua ya. Nah, kita klik semua, kemudian komen untuk editor. Nah, ini biasanya secara umum sih kalau saya. Nah, penulis apa komentar untuk editor. Nah, penulis mengharapkan informasi contoh ya, perkembangan naskah yang telah dikirim. Nah, boleh juga nanti Anda tambah-tambah misalnya penulis mengharapkan informasinya lebih cepat lagi, mudah-mudahan naskah Anda diterima dan sebagainya, terserah nanti apa yang Anda harapkan itu bisa dimasukkan semua di komen ini untuk editor ya, untuk editor. Nah, setelah selesai ini, apakah Anda setuju dengan segala sesuatu yang disepakati di atas? Kalau setuju, klik yes. Ini save, berarti tersimpan dan kita lanjut ke tahap kedua. Oke, tersave ya. Oke, kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua ini adalah mengupload artikel. Ya, mengupload naskah. Jadi usahakan naskah Anda tadi itu benar-benar sudah sesuai dengan template jurnal Andimas ini yang kita tuju. Kalau belum sesuai jangan coba deh, karena akan terjadi penolakan secara langsung dan dikirimkan melalui email Anda. Jadi sesuaikan dulu. Nah, kalau sudah sesuai, apakah dia dalam bentuk artikel teks, apakah research, atau studi pustaka. Jadi dia artikel teks ya, jadi sesuaikan dengan naskah Anda. Nah, upload file, Anda pilih di sini, pilih di mana Anda simpan di folder Anda. Nah, ini misalnya saya ya, ini contoh saja. Saya pilih jurnal, mana ini ya? Oke, sabar ya, kita cari dulu. Jurnal. Nah, ini jurnal pengabdian. Nah, contoh saya masukkan ini naskah fix. Nah, sebenarnya secara attitude ini bahasanya kurang bagus. Kalau boleh sih naskah Andimas, jurnal apa yang kita tuju. Naskah fix atau naskah jurnal Andimas pengabdian masyarakat. Lebih bagus seperti itu. Tapi karena ini contoh, langsung kita open saja dulu ya. Open. Oke, kita tunggu ini sampai 100 sampai sini, baru tunggu dulu ya. Oke. Nah, ini sudah sampai 100. Wah, ini sudah muncul naskah Fixma. Makanya tadi sebaiknya nama filenya itu lebih bagus lagi atau lebih santun. Naskah Fix Andimas Jurnal Pengabdian Masyarakat. Nah, itu lebih keren. Setelah itu continue ya. Selanjutnya, nah, ini continue lagi. Kita lanjut ke konfirmasi. Nah, apakah masih ada file selain naskah tadi? Apakah masih ada tambahan file untuk mau diupload, misalnya data-datanya kalian pisahkan, atau foto-foto kegiatan apapun yang terkait dengan file Anda tadi, itu naskah Anda tadi itu boleh diupload ini kalau misalnya masih ada. Tapi kalau tidak ada, klik complete. Ya, klik complete. Setelah itu save and continue, berarti kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, ini titel berarti judulnya tadi. Nah, sebaiknya kalau Anda pada saat mensubmit buka memang itu naskahnya. Nah, Anda buka, jadi gampang kita masukkan, kita copy saja begini dan masukkan di sini. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita pakai Indonesia saja ya.
subtitlenya Indonesia, kemudian ini abstrak. Nah, klik lagi, cari ini abstraknya, sisa copy aja seperti ini. Jadi enak kalau misalnya sudah terbuka. Nah, copy, kemudian masukkan di sini, paste. Nah, ini kemudian ini dia minta keywords lagi ya. Berarti keywordsnya tadi ada di sini. Ya. Jadi penyesuaian template itu sangat dibutuhkan ya, sangat berpengaruh terhadap penerimaan naskah. Ya. Sudah, kalau sudah itu kita save dan kita lanjut ke tahap selanjutnya. Save. Oke, klik save. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah finish submission seperti ini, Anda klik finish submission, berarti sudah selesai. Kalau Anda klik finish, berarti naskah yang Anda upload tadi itu akan terkirim. Nah, ini kan contoh saja. Kita klik saja ya, tidak apa-apa ya, finish submission. Oke, are you sure? Apakah Anda sudah setuju mengirimkan naskah? Oke, setuju. Kalau Anda setuju, klik saja oke tadi. Nah, ini. Thank you, terima kasih karena Anda telah mempublish atau mengirimkan jurnal ke Andimas Jurnal ya, seperti itu. Nah, ini. Oke, ini sudah setuju, berarti Anda akan menunggu selalu cek email dan OJS-nya ya. Nah, kalau seperti itu kita bisa log kasih keluar ini. Kita kasih keluar dulu, kemudian nanti kita masuk. Nah, kalau kita mau masuk login ya Anda harus ingat passwordnya tadi. Nah, ini kalau misalnya Anda mau login ya ini login. Jadi sebelum login ya harus register dulu. Register itu Anda harus hafal user dan passwordnya. Nah, ini kita ya, usernya sudah ada tadi, ya sisa masukkan passwordnya sesuai dengan di registrasi tadi. Oke. Nah, saya sudah hafal, saya langsung masuk saja. Login, klik login. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini tadi 2 kali submit ya, 2 kali submit. Karena mohon maaf tadi ada terputus pada saat saya membuat video ini. Nah, ini 2 kali submit. Nanti pada saat ada hasil revisinya dari reviewer atau dikirimkan oleh editor, itu bisa kita cek di tanda pesan ini. Nah, setiap sistematika penampilan dari setiap jurnal itu beda-beda. Misalnya tadi penampilan Andimas itu seperti ini. Kalau jurnal Selaparang ini jurnal pengabdian tampilannya seperti ini, ya kan? Nah, jadi beda-beda, sisa kita ikuti saja sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Tapi secara umumnya sih cara registrasi, kemudian login, kemudian submit itu hampir sama. Hampir sama dengan semua jurnal nasional terakreditasi. Sisa kita ikuti saja permintaan-permintaan yang diinginkan oleh jurnal tersebut. Yang penting yang paling utama sebelum Anda registrasi, login dan submit, Anda harus menyesuaikan naskah Anda dengan template yang Anda sudah download dari OJS jurnal tadi. Jadi harus disesuaikan dulu. Kalau belum jangan coba-coba karena akan terjadi penolakan. Saya sudah pernah mengalami itu. Jadi saya sharing sedikit tentang pengalaman saya ini. Baik, mungkin sampai di situ saja caranya. Intinya Anda kalau mau mencari jurnal silahkan masuk di sintaristekbrain.go.id, itu akan muncul semua jurnal yang Anda cari. Mau jurnal pengabdian, jurnal sesuai dengan program studi Anda, jurnal bahasa, jurnal akuntansi, manajemen dan sebagainya itu lengkap. Sisa Anda telusuri sebaik mungkin, misalnya Sinta 4. Anda sisa telusuri tadi ya melalui websitenya. Nah, mungkin sekian saja dari ilmu yang saya bagikan kepada Anda. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya silahkan cari lagi di tempat lain. Dan paling penting itu adalah belajarlah secara otodidak karena saya juga baru pemula dan awal-awalnya itu caranya itu seperti ini. Jadi yang saya terapkan ini adalah untuk pemula. Mudah-mudahan Anda paham dengan langkah-langkah yang saya jelaskan dan segala kesalahan-kesalahan dalam bahasa yang saya gunakan dalam menjelaskan saya minta maaf karena kesalahan itu dari saya dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.